Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Nur Wijayanti pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 kali ini. Kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Pada pertemuan atau pembelajaran sebelumnya, kita mempelajari tentang mengidentifikasi teks laporan percobaan dan membandingkan dengan teks deskripsi dan juga teks eksplanasi. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu terdapat pada KD 3.2, yakni mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Lalu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu nantinya peserta didik mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan serta mampu menentukan ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan itu sendiri. Baik, kita akan mengingat kembali apa sih pengertian dari teks laporan percobaan. Nah, jadi masih ingat kan? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang berfungsi menyampaikan dari hasil kegiatan atau eksperimen yang telah kita lakukan. Nah, jadi struktur teks laporan percobaan sesuai dengan buku paket yang kalian miliki. Struktur teks laporan percobaan itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi pernyataan umum ini adalah menentukan klasifikasi aspek sesuatu yang berisi informasi yang mendeskripsikan secara umum tentang sesuatu yang menjadi bahan percobaan. Nah, aspeknya itu bisa seperti hewan, bisa mengenai alam, tumbuhan, dan sebagainya. Lalu yang struktur yang kedua adalah uraian atau aspek yang dilaporkan. Pada bagian ini berisi gambaran mengenai sesuatu yang menjadi bahan percobaan, serta dibahas secara rinci, mengulas bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, serta penggunaan bahan dan alat, dan perilaku alamiah dalam hal khusus lainnya. Nah, jadi pada uraian ini tentunya digambarkan secara khusus bagian per bagian. Nah, di sini seperti di buku yang kalian miliki, pada pernyataan umum contohnya adalah kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Nah, ini merupakan struktur laporan percobaan pada bagian pernyataan umum. Atau juga di buku paket kalian ada juga struktur pernyataan umumnya, yaitu Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, itu merupakan pernyataan umum. Lalu bagian uraian, nah di sini dibedakan menjadi beberapa hal. Nah, di sini ada menurut penampilannya, kebiasaannya, kapasitas maupun perkembangbiakan. Pada penampilannya,
Kelawar tampangnya mirip tikus saat terbang bersama. Kelawar seperti tikus terbang. Nah, menurut kebiasaan makannya, beberapa kelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Nah, jadi pada bagian uraian ini digambarkan secara rinci bagian per bagiannya atau menjelaskan secara detail mengenai suatu hal. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu sistematika teks laporan percobaan. Nah, di sini dalam penulisan sebuah laporan percobaan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama yaitu judul. Dalam membuat sebuah laporan percobaan tentu harus ada judulnya. Jadi kita tahu, oh, laporan percobaan itu tentang apa sih? Nah, kita bisa melihat itu dari judulnya. Lalu ada tujuan yang ingin dicapai setelah melakukan eksperimen ataupun percobaan tersebut. Lalu ada juga alat dan bahan. Jadi alat dan bahan ini kita jabarkan secara rinci. Alat apa saja sih yang telah kita gunakan untuk melakukan percobaan itu? Bahannya apa saja? Alatnya itu seperti gunting, seperti baskom. Lalu bahan-bahannya itu seperti contohnya tepung, air, dan sebagainya. Lalu di sini langkah-langkah kegiatan. Nah, di sini juga sangat penting kalian jabarkan secara rinci agar ketika seseorang ingin mengikuti percobaan kalian dapat melakukan percobaan itu dengan baik. Tentu harus sistematis atau berurutan. Nah, jadi dari langkah pertama yang harus dilakukan itu apa saja, setelah itu melakukan apa, dan yang kelima yaitu hasil percobaan. Nah, di situ kalian jabarkan, oh, hasil percobaan kalian seperti apa. Nah, di sini kalian ceritakan secara rinci dan detail. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, di sini ada sebuah contoh laporan percobaan seperti yang telah kalian lakukan pada minggu lalu, yaitu membuat slime aman tanpa boraks. Nah, jadi membuat slime aman tanpa borak itu adalah merupakan masuk di sistematika bagian judul. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai atau tujuan membuat slime yang aman itu apa sih? Nah, karena sebenarnya permainan slime ini tidak hanya disukai oleh anak-anak, tetapi slime itu juga banyak disukai oleh orang dewasa karena banyak sekali manfaatnya. Di antaranya dapat menyalurkan emosi, dapat menghilangkan kejenuhan, dapat mengisi waktu luang kita, dan juga tentunya kalian itu bisa lebih berkreasi dengan bahan yang ada di sekitar kalian tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Lalu pada bagian berikutnya ada alat dan bahan. Nah, seperti yang di sini alat dan bahan harus ditulis secara lengkap dan rinci. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Nah, di sini ada harus mempersiapkan bahannya yaitu 400 ml air bersih, 2 gelas tepung kanji, 2 sendok teh pewarna, minyak goreng. Nah, di sini alatnya menggunakan sendok atau pengaduk, lalu juga wadah baskom atau jenis wadah lainnya. Nah, itu alat dan bahan. Lalu langkah-langkah pembuatan. Nah, di sini juga harus disajikan secara rinci dan berurutan. Jadi pertama yang kita lakukan itu apa? Oh, yang pertama kali masukkan tepung kanji, lalu tambahkan air ke dalam wadah. Nah, setelah tercampur air dengan tepung kanji, lalu dimasukkan ke dalam panci, direbus sampai sedikit mengental, lalu angkat dan diberi minyak. Setelah diangkat, diberi minyak, lalu diberi pewarna.
Setelah itu dimasukkan ke dalam freezer sebentar saja agar dia sedikit mengeras, lalu dikeluarkan dan slime siap untuk disiapkan. Jadi di sini langkah-langkahnya cukup mudah dan sangat simpel dan mudah sekali untuk diikuti. Lalu hasil percobaan. Nah, hasil percobaan yang telah dilakukan, slime ini ternyata aman sekali digunakan karena menggunakan bahan-bahan yang tidak berbahaya. Pewarnanya pun menggunakan pewarna makanan, tidak menggunakan borak. Nah, jadi artinya slime ini aman sekali kita gunakan atau kita mainkan ketika untuk mengisi waktu luang kita. Lalu, simpulan. Nah, slime ini sangat mudah dikerjakan karena selain bahannya, alat dan bahannya sangat mudah kita temukan di sekitar kita jumpai di sekitar kita. Dan membuat slime ini juga dapat menunjang kreativitas. Nah, jadi teknik pembuatan slime dapat dijadikan waktu kebersamaan yang produktif. Nah, jika kalian membuat slime ini bersama kedua orang tua, bersama kakak, atau bersama saudara, ataupun teman, jadi merupakan waktu yang sangat bermanfaat. Dan juga selain itu sangat menguntungkan karena menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam rumah dan tentunya bahan-bahan yang tidak berbahaya. Ini adalah foto-foto dari hasil pembuatan slime yang telah kalian lakukan pada minggu lalu. Nah, ini ada yang hasilnya sangat bagus, berhasil, jadi digunakan itu lentur. Nah, ini foto-foto hasil tugas kalian pada minggu lalu. Nah, Ibu sangat salut sekali ada beberapa di antaranya itu yang tidak menyerah, tidak pantang menyerah. Ada yang melakukan percobaan pembuatan slime ini sampai 11 kali. Dia mencoba 1, 2 kali, 3 kali gagal, tapi dia tidak pantang menyerah sampai 11 kali. Ada juga yang satu kali pembuatan sudah langsung berhasil. Ada juga yang melakukan sampai 2, 3 kali, 4 kali. Dan Ibu sangat salut sekali yang pantang menyerah sampai melakukan 11 kali. Artinya kalian itu tidak pantang menyerah dan akhirnya kalian itu sukses mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ketika kita melakukan segala sesuatu itu dengan tekun, pantang menyerah, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari kaidah kebahasaan teks laporan. Jadi kaidah kebahasaan teks laporan itu ada 4. Jadi yang pertama adalah menggunakan sinonim dan antonim. Biasanya pada bagian langkah pembuatan pada teks laporan itu menggunakan sinonim atau antonim. Yang kita tahu sinonim itu adalah persamaan makna kata, sedangkan antonim adalah lawan dari makna kata tersebut. Lalu yang kedua yaitu menggunakan kata bilangan. Nah, biasanya pada alat dan bahan itu dijabarkan menggunakan bahan apa saja dan berapa banyaknya. Nah, di situ otomatis menggunakan kata bilangan. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, jadi pada langkah-langkah pembuatan tentunya di sini banyak sekali menggunakan kalimat perintah. Dan yang keempat yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang berfungsi menghubungkan antar kata atau antar kalimat. Nah, pada kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan sinonim. Nah, secara umum teks laporan percobaan itu menggunakan sinonim dan antonim. Nah, seperti yang Ibu utarakan tadi, sinonim adalah persamaan makna kata, sedangkan antonim adalah lawan dari makna kata tersebut. Nah, di sini
pada langkah-langkah pembuatan slime, di sini menggunakan sinonim dan antonim. Ayo mari kita cari bersama-sama yang mana sinonim, yang mana antonim. Coba kita simak yang langkah pembuatan yang pertama. Masukkan tepung kanji dan tambahkan perlahan-lahan air ke dalam wadah atau baskom. Lalu aduk menggunakan tangan atau sendok agar struktur atau bentuknya tidak menggumpal. Nah, di sini ada menggunakan antonim. Struktur atau bentuknya ini merupakan sinonimnya. Struktur sinonim dari bentuknya. Jadi supaya bentuknya itu tidak tepungnya tidak menggumpal, jadi otomatis harus mengaduknya secara perlahan-lahan. Jadi sudah ditemukan sinonim, lalu kita cari antonim. Nah, di sini antonim itu terletak pada langkah-langkah yang ke 6 dan ke 7. Masukkan ke dalam freezer 5-10 menit, kemudian keluarkan. Nah, jadi antonim dari masukkan itu adalah keluarkan. Seperti itu. Lalu, kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata bilangan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kata bilangan dalam teks laporan ini menunjukkan jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Contohnya pada bagian alat dan bahan. Nah, di sini ada kata bilangan 400 ml air bersih, 2 gelas tepung kanji, 2 sendok teh pewarna makanan, 150 gram minyak goreng. Ini menunjukkan kata bilangan. Lalu yang ketiga menggunakan kalimat perintah. Nah, dalam sebuah laporan percobaan biasanya ini pada langkah-langkah itu banyak sekali terdapat kalimat perintah, yaitu masukkan, siapkan, tambahkan, tuangkan, aduklah, sebaiknya, campurkan, dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali kalimat-kalimat perintah yang digunakan ketika menjabarkan pada poin langkah pembuatan atau langkah percobaan tersebut. Nah, bagian kaidah kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan konjungsi atau nama lainnya adalah kata penghubung. Jadi selain menggunakan kata perintah, teks laporan juga menggunakan kata hubung atau konjungsi. Nah, contoh kata penghubung yang ada di dalam teks itu banyak sekali. Fungsinya itu menghubungkan antar kata dan juga menghubungkan antar kalimat. Contoh kata penghubungnya yaitu dan, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, walaupun, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah tugas yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus membuat sebuah teks laporan percobaan dari percobaan atau eksperimen yang telah kalian lakukan. Tetapi dengan catatan, tidak boleh membuat teks laporan percobaan dari percobaan minggu lalu, yaitu membuat slime aman tanpa borak. Karena membuat slime aman tanpa borak itu sudah Ibu buat teks laporan percobaan dan sudah Ibu sajikan tadi contohnya. Lalu kalian itu boleh membuat teks laporan percobaan dari percobaan yang telah kalian lakukan pada mata pelajaran lain pada semester ini atau pada baru-baru ini. Tetapi jika kalian dalam waktu dekat ini belum melakukan percobaan apapun, kalian harus melakukan sebuah percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah dengan alat dan bahan sederhana. Dan jangan lupa nanti ketika kalian mengumpulkan tugas kalian, tugas teks laporan percobaan, dan juga kalian harus mendokumentasikan percobaan yang telah kalian lakukan. Jadi dokumentasi hasil percobaan, lalu juga teks laporan percobaannya nanti kalian kumpulkan di link yang akan Ibu bagikan di kelas kalian masing-masing. Baik, sekian untuk
pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tetap semangat belajar, dan Ibu ucapkan selamat melakukan percobaan dan selamat membuat teks laporan percobaan. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.